Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala afdali rusulih, habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du. Yang kita muliakan bersama beliau Ustaz Abdullah Zain selaku pengasuh pesantren Tunas Ilmu hafizahullah. Kepada yang kita hormati bersama asatidzah yang ada di pesantren Tunas Ilmu di Purbalingga dan sekitarnya, di Banyumas, Purwokerto dan sekitarnya, yang semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka, para ustadz tersebut, berprasangka baik kepada kami, kepada saya, untuk berada di tengah-tengah jamaah sekalian, sekiranya bisa sedikit berbagi ilmu dan kebaikan. Meskipun saya sangat yakin bahwa para ustadz tersebut memiliki ilmu yang jauh lebih banyak daripada saya untuk dibagikan kepada jamaah sekalian. Namun dengan sebuah semangat kebersamaan, sambung persaudaraan, dan ingin mendulang pahala yang banyak dari setiap kebaikan, semoga meski beberapa saat saja kita bisa memurnikan niat di dalam hati masing-masing untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis ilmu yang mulia ini. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, ini tempatnya mulia, di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya juga mulia karena kita berada di antara dua salat. Spesial pada saat kita berada di satu waktu salat di masjid, menunggu sampai datangnya waktu salat berikutnya, adalah perjuangan di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ribat. Majlisnya juga mulia karena ini adalah majlis ilmu. Maka monggo siapapun di antara kita berjuang untuk menghadirkan keikhlasan di dalam niat hati agar kebersamaan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepantasnya kita bersyukur dengan lisan dan segenap jiwa raga atas nikmat Islam, iman yang masih Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian. Sekaligus salawat dan salam tidak henti-hentinya untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengan ketulusan beliau, dengan keikhlasan dan penuh cinta kasih dari beliau, dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah Islam sampai kepada kita dan bersambung terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat tiba. Beliaulah yang paling banyak pahalanya atas setiap kebaikan yang ada di umat akhir zaman ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua
bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang singkat ini izinkan saya untuk menyegarkan ingatan kita bersama tentang salah satu di antara keistimewaan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, yang secara khusus pada surat Al-Mumtahanah ayat keempat Allah Subhanahu wa taala berpesan untuk kita semua agar mengambil keteladanan yang indah sempurna pada diri beliau Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada surat Al-Mumtahanah. Mungkin ada di antara jamaah yang sudah menghafal surat Al-Mumtahanah, atau mungkin putra-putri panjenengan. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada untuk kalian keteladanan yang indah pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam dan orang-orang salih bersama beliau. Ditetapkannya keteladanan yang indah untuk kita pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam dan orang-orang salih bersama beliau adalah agar kita mengambil keteladanan tersebut dan menerapkannya di dalam kehidupan kita. Maka di kesempatan singkat ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji tentang salah satu di antara keteladanan indah tersebut, yaitu wasiat Nabi Ibrahim alaihi salam kepada buah hati beliau, anak-anak beliau. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, beliau juga adalah Khalilullah, hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kadar kecintaan tertinggi. Poin ini tadi pagi sudah sedikit banyak dibahas pada pertemuan bersama jamaah tadi pagi di Masjid Bayangkara Purwokerto. Kita semua mengetahui itu meskipun mungkin tidak pernah membahasakannya. Kadar cinta kita pada istri kita misalnya tidak sama dengan kadar cinta kita kepada saudara kandung kita, sahabat kita, tetangga kita, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa cinta itu bertingkat-tingkat. Ada tingkatan cinta yang paling tinggi, Pak. Di dalam bahasa Arab disebut khullah. Dan yang dicintai dengan kadar cinta tertinggi, khullah, yang dicintai dengan kadar cinta tertinggi itu disebut Khalil. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai Khalilnya, yang paling dicintai dengan kadar kecintaan tertinggi, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Khalil beliau yang lain. Jadi ada dua, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh para ulama mengapa Nabi Ibrahim alaihi salam begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya adalah karena Nabi Ibrahim alaihi salam telah membuktikan bahwa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kecintaan tertinggi yang tidak terkalahkan dengan cinta kepada siapapun. Saat beliau diusir dari kampung halamannya, diusir dan diputus hubungan oleh ayah kandungnya sendiri,
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, puluhan tahun menikah belum mendapatkan buah hati. Begitu baru mendapatkan buah hati, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpisah dengan buah hatinya. Istri dan anaknya terpisah. Begitu lama. Jadi puluhan tahun menunggu kelahiran buah hati, begitu lahir buah hati, beberapa waktu putranya ini Ismail alaihi salam telah tumbuh menjadi anak yang dewasa, yang bisa dibanggakan oleh seorang ayah sebagaimana umumnya. Ternyata Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya tersebut. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah membuktikan beliau adalah hamba yang memiliki kecintaan kepada Allah lebih dari kecintaan beliau kepada apapun, kepada siapapun di dunia ini. Karenanya lah Allah mencintai beliau dengan kadar kecintaan yang tertinggi. Karenanya lah Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan kepada kita semua untuk mengambil keteladanan yang indah dari beliau. Salah satu di antara keteladanan tersebut adalah wasiat yang Nabi Ibrahim alaihissalam berikan kepada anak keturunannya. Itulah yang akan menjadi fokus singkat kita insyaallah di kesempatan ini. Di dalam sebuah firman, tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 132 dan juga tersambung pada ayat 133. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wasiat Nabi Ibrahim alaihi salam dalam firman-Nya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam juga Nabi Ya'qub cucunya. Nabi Ibrahim alaihi salam punya berapa putra? 2. Siapa? Ismail. Yang kedua Ishak. Dari Ismail terus bersambung anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersambung garisnya sampai ke Ismail bin Ibrahim. Sementara dari Ishak terlahir Ya'qub. Seluruh nabi setelah itu, setelah Ya'qub alaihi salam, terus muncul sekian ratus tahun lamanya etnis yang disebut Banu Israel, sampai nabi terakhirnya Nabi Isa alaihi salam adalah nabi yang tersambung garis nasabnya kepada Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Ya'qub adalah cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat ini menyebutkan Nabi Ibrahim dan cucunya Ya'qub. Allah berfirman, dan Ya'qub dan Ibrahim juga Ya'qub berwasiat kepada anak keturunan mereka. Apa wasiatnya? Ya baniya, wahai anak keturunanku, wahai putra-putriku, innallaha astafa lakumuddin, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah pilihkan agama untuk kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan, memilih agama untuk kalian. Apa agama tersebut? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tauhid. Di dalam
tauhid. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang wasiat. Saya boleh tanya nggih? Siapa di antara kita yang sudah menyiapkan sebuah wasiat, kalau kita dijemput oleh ajal kita, wasiat ini akan dijalankan oleh istri atau suami atau anak-anak kita? Wasiat. Bila aku nanti meninggal dunia, maka aku ingin jenazahku dimandikan oleh istriku sendiri, atau oleh sahabatku siapa. Kemudian tulis wasiat. Ada? Di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang wasiat. Boleh dicatat di dalam memori minimalnya, atau kalau mau dicatat boleh. Ini tuntunan Nabi, pesan beliau untuk kita semua. Beliau bersabda, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu." Tidaklah hak seorang muslim yang dia bisa berwasiat dan berlalu 2 malam dari wasiatnya tersebut, kecuali hendaklah wasiat itu tertulis di sisinya. Disebutkan di sini 2 malam. Artinya seseorang itu mestinya berpikir, jangan-jangan ajal kita itu datang tanpa permisi, dan itu memang kenyataannya. Tidak ada di antara kita yang kemudian sudah diberitahukan usiamu tinggal 2 jam lagi, usiamu tinggal 2 malam lagi, usiamu tinggal 2 hari lagi. Enggak. Dia datang begitu cepat, tiba-tiba. Sebagian orang menyangka orang sakit setelah itu mati, padahal berapa banyak orang yang sehat, segar, bugar, fit, prima kondisi kesehatannya, meninggal dunia tanpa sebab apapun. Ada atau tidak? Banyak. Sebagian orang atau banyak di antara kita mengira bahwa orang kalau sudah 60 tahun, 65, apalagi 70 tahun, bahkan ada istilahnya itu, sudah bau tanah. Udah 60 tahun, sudah 70 tahun, ubannya sudah di rambutnya, sudah di janggutnya. Diperkirakan dia akan meninggal dunia. Anaknya yang baru usia 22, 25, 30 meninggal dunia lebih dahulu. Ada atau tidak? Banyak. Hadis ini seakan mengingatkan kita, ajal tiba tidak ketuk pintu. Tulis wasiat. Wasiat ini akan dijalankan oleh keluarga terdekat kita. Hendaklah wasiat itu tertulis. Kasih tahu istri kita, sayang, aku sudah tuliskan wasiat. Wasiat itu aku simpan di bawah tumpukan bajuku. Kalau aku nanti pagi tidak bangun, Allah memanggilku, tolong jalankan wasiat tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sebaik-baik wasiat yang kita titipkan untuk keluarga tercinta kita, terutama untuk anak-anak kita, yang secara khusus
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kesalihan anak-anak kita, doa kebaikan anak-anak kita setelah kita meninggal dunia, itulah yang akan mengalir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh yang mendoakan kebaikan baginya. Siapa yang tidak ingin, Pak? Anak kita, putra putri kita salih, salihah, mendoakan kebaikan untuk kita setelah kita wafat. Siapa yang tidak ingin itu? Oh, ingin, Ustaz. Berarti ada jalan yang harus ditempuh. Apa itu? Tanamkan kepada mereka tauhid. Tanamkan kepada mereka tuntunan agama Islam, tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, karena seluruh nabi setelah beliau semuanya tergabung garis nasabnya kepada beliau. Khalil, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang paling dicintai. Dan sekian banyak kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dibahas tadi pagi. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam ayat ini, beliau berwasiat kepada anak-anaknya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau ayah meninggal dunia, teguhlah di atas tauhidullah, meninggal dunia dalam keadaan tunduk berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat banyak orang yang berwasiat bahkan melibatkan notaris, tanah ini untuk anak saya yang pertama, rumah ini untuk anak saya yang kedua, saham perusahaan saya di sini untuk anak saya yang ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan takut kita meninggal dunia dalam keadaan miskin. Kalau kita berhasil menanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Dahulu Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan baju besi perangnya masih tergadai, belum ditebus, masih tergadai. Beliau bukan orang kaya raya, tapi beliau adalah hamba yang berbahagia karena anak-anaknya bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia setelah Nabi meninggal dunia adalah Fatimah. Selainnya sudah meninggal dunia sementara Nabi masih hidup. Seluruh anak Nabi meninggal dunia dalam keadaan Nabi masih hidup kecuali Fatimah, yang baru meninggal dunia sekitar 6 atau 8 bulan setelah Nabi SAW meninggal dunia. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ayat berikutnya 133 menjadi lebih jelas lagi. Allah berfirman, Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menjadi saksi tatkala kematian datang kepada Nabi Ya'qub, anak cucu Nabi Ibrahim? Bukti bahwa Nabi Ibrahim berhasil menanamkan tauhid. Ternyata cucu beliau Ya'qub
juga menanamkan tauhid. Apakah kalian menjadi saksi tatkala ajal menemui Nabi Ya'qub alaihi salam di saat beliau telah berwasiat kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah ayah nanti meninggal dunia? Ada yang pernah bertanya seperti itu kepada anaknya? Nah, mungkin ayah nanti akan meninggal dunia duluan. Jangan ragu, Pak, sampaikan itu kepada anak-anak kita yang sudah bisa berdialog dengan kita. Ketika kita melihat jenazah, nah, itu jenazah. Kita masih hidup, dia sudah meninggal dunia. Kita akan menjadi seperti dia suatu hari nanti. Ingatkan kepadanya. Sampaikan untuknya, nah, nanti kalau bapak sudah nggak ada, kau akan menyembah siapa? Ini Nabi Ya'qub alaihi salam, cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ya'qub bertanya, ma ta'buduna min ba'di? Siapa yang akan kalian sembah ketika bapak sudah tidak ada nanti? Qalu, anak-anaknya menjawab, na'budu ilahak, kami akan menyembah Rabbmu ayahanda, Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilaha abaik, dan kami akan menyembah Rabb yang sama dari Rabbnya kakek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ismail wa Ishaq. Ini disebut nama kakek dan ayah serta paman Nabi Ya'qub alaihi salam. Jadi anak-anaknya Nabi Ya'qub, termasuk Nabi Yusuf alaihi salam, kami akan menyembah Allah, Rabb engkau ayah, dan Rabbnya kakek serta buyut. Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilaha wahida, satu saja, esa, tunggal, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua tunduk berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Malu rasanya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak menjadikan tauhid sebagai prioritas utama kita untuk anak-anak kita. Bagi para suami atau para ayah, gandeng istrinya. Bagi para istri, gandeng suaminya, bikin komitmen, ayo, di dunia ini nggak seberapa, hanya hitungan puluhan tahun. Setelah itu, ajal pasti tiba. Entah berapa usia kita saat itu. Tapi kita semua punya tanggung jawab yang akan diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita, akankah kita bisa berjumpa kembali dengan mereka di dalam surga? Jika kita mau itu, tanamkan mereka tauhid. Dan banyak sekali contoh di dalam Al-Quran wasiat berupa tauhid. Sampai-sampai kita dapatkan ada surat Luqman. Bapak-bapak tahu nggih? Surat Luqman. Luqman bukan seorang nabi. Luqman adalah seorang hamba yang saleh. Disebutkan dalam beberapa literatur sejarah, beliau itu berkulit hitam, nun sewu pesek. Juga disebutkan bahwa bibir beliau itu tebal. Gambaran-gambaran fisik bahwa beliau bukan orang yang good looking, bukan orang yang tampan, bukan orang yang rupawan. Tetapi ketidakrupawanan fisik tidak menghalangi beliau untuk jadi hamba saleh. Bahkan wasiatnya untuk anaknya Allah abadikan dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Bukan urusan kaya atau miskin, bukan urusan orang terpandang yang memiliki sederet titel, bukan orang yang punya followers banyak pada akun-akun media sosialnya. Tapi bagaimana keberhasilan seorang hamba
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada Luqman. Maka Allah Subhanahu wa taala abadikan wasiat beliau kepada putranya di dalam Al-Qur'an, bahkan satu surat full bernama Luqman diambil dari nama beliau. Insyaallah kita sudah pernah tahu ayat-ayat tersebut. Dalam surat Luqman ayat 12 dan seterusnya, jenengan bisa baca. Tapi dari semua wasiat Luqman kepada putranya, yang urutan nomor satu apa, Pak? Urutan wasiat, mau'idhah, nasihat Luqman kepada putranya, urutan satu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Anakku, jangan kau terjatuh dalam kesyirikan, karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan wasiat agar tidak berbuat syirik. Di serangkaian ayat pada surat Al-Isra, mulai ayat 23 terus sampai ayat ke-39, ada serangkaian wasiat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 23 Allah berfirman, wa qada rabbuka, Allah menetapkan sebuah keputusannya. Apa keputusannya? Banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Yang nomor pertama, alla ta'budu illa iyyah, jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wasiatkan ini kepada anak kita. Dalam serangkaian ayat pada surat Al-An'am 151, 152, 153 yang disebut Al-Wasaya Al-Ashr, 10 wasiat. Nanti boleh dicatat ya. Dilihat. Kalau perlu merumuskan naskah wasiat bersama pasangan kita, istri kita atau bersama suami kita, lihat baik-baik apa skala prioritas yang paling penting diwasiatkan kepada anak-anak kita sebagai bentuk kita mengikuti keteladanan indah dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan nabi-nabi yang mengikuti jejak kebaikan beliau. Dalam surat Al-An'am pun demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh falyaqra hadhil ayat." Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang ingin lihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saking validnya, benarnya wasiat itu seperti surat yang biasa beliau stempel dengan cincin beliau, Nabi tidak baca, tidak tulis, untuk memberikan validasi bahwa apa yang tertuang dalam sebuah tulisan betul-betul dari beliau, biasanya distempel. Tulisannya Muhammadun Rasulullah, stempel dengan cincin beliau. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi SAW yang saking validnya seakan-akan di atas wasiat itu ada stempel beliau, hendaklah ia baca 3 ayat ini. Surat Al-An'am 151 sampai 153. Lihat urutan pertama, apa isinya? Tauhid. Tauhid. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah waktu beliau masih di Mekah. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Asy-Syu'ara ayat 214, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin", wahai Muhammad, berikan peringatan kepada keluarga terdekatmu. Ayat ini diturunkan
Kemudian Nabi SAW naik ke atas bukit. Beliau melantangkan suaranya. Ya ma'syara Quraisy. Kabilah besar Quraisy beliau panggil karena beliau dari Quraisy. Wahai segenap bangsa atau kaum Quraisy, suku Quraisy. Kemudian beliau mengerucut kepada salah satu dari keturunan suku Quraisy, yaitu Bani Abdul Manaf, kakek beliau sendiri. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Wahai keluarga kakek kami Abdi Manaf. Dari semua Quraisy yang ada beliau kerucut kepada keluarga Abdi Manaf. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Ayahanda beliau sudah meninggal dunia sebelum beliau menjadi nabi. Maka beliau panggil kakek beliau, wahai pamanku Abbas, putra kakeknya Abdul Muttalib. Ya Safiyah ammata Rasulillah. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengerucut. Kemudian beliau bagian akhir memanggil, ya Fatimah binta Muhammad. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad. Dipanggil, wahai putriku, ishtaru anfusakum minallah. Belilah diri kalian dari Allah. Beli bagaimana maksudnya Ustaz? Kita beli diri kita kepada Allah dengan bertauhid, membebaskan diri kita dari ancaman neraka dengan cara tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Fatimah, salini min mali ma syi'ti. Nak, mintalah hartaku apapun yang kau mau. Pernah enggak Pak diminta sama anaknya? Pernah. Pernah jenengan tawarkan kepada putra putri jenengan, nak, kamu minta apa nak? Mungkin yang laki-laki minta motor, yang perempuan minta apa. Nabi pernah sampaikan itu, tapi bukan tanpa tujuan. Nabi berkata, wahai putriku Fatimah, mintalah dariku harta yang aku punya. Minta. Tapi ingat nak, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat untukmu nak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang untuk pertama kali surga akan dibuka. Hamba yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kalinya. Beliau berpesan kepada putrinya, nak, bapak tidak bisa memberikan manfaat apapun untukmu di sisi Allah. Artinya, selamatkan dirimu dengan bertauhid, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, kita berada di zaman yang kita sama-sama tahu. Zaman ini. Tidakkah kita berpikir untuk anak cucu kita nanti? Tidakkah kita berpikir suatu saat nanti kita betul-betul sudah tidak lagi mendampingi putra-putri kita, anak keturunan kita. Kita sudah meninggal dunia. Sudah berada di liang lahat masing-masing. Anak cucu kita akan berusia seperti kita. Akankah mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa menjamin. Sekarang waktunya, mumpung kita masih hidup, tanamkan kepada mereka tauhid, tegaskan mereka dalam wasiat. Ini hujjah kita di hadapan Allah, ya Allah, aku telah tanamkan tauhid kepada putra-putriku.
Buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita punya skala prioritas. Bukan memberikan wasiat berupa warisan yang banyak, menjamin dan lain sebagainya, tidak ada jaminan. Jaminkan keselamatan anak-anak kita pada tauhid. Kalau boleh pinjam istilah yang sekarang begitu banyak merebak, asuransi, asuransikan tauhid untuk anak keturunan kita. Asuransikan tauhid kepada anak-anak kita. Itulah wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Jangan khawatir kalau kita meninggal dunia tidak meninggalkan harta banyak. Nabi SAW tidak meninggalkan banyak harta. Begitu pula generasi terbaik para sahabat radhiyallahu anhum, kebanyakan mereka tidak meninggal dunia dalam keadaan kaya raya. Sebagian mereka ada bahkan yang ketika akan dimakamkan hanya ada sehelai kain yang berada di tubuhnya. Kalau ditarik untuk menutupi bagian kepala, terbuka kakinya. Kalau ditarik menutupi bagian kaki, terbuka bagian kepalanya. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Tapi mereka adalah para ahli surga. Mereka telah membuktikan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca kisah biografi generasi-generasi terbaik umat ini, mulai dari para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Lihat bagaimana perjuangan mereka, effort mereka untuk menanamkan tauhid, muraqabatullah, akhlak yang mulia, ilmu agama ditanamkan kepada anak-anak mereka. Terlepas dari keberhasilan, karena hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat potret yang Allah abadikan dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, ada 4 putra beliau, 3 selamat dari banjir, 1 terhanyut dalam banjir. Saat anak yang akan hanyut ini, sebelum hanyutnya, wa kana fi ma'zil, kebetulan dia terpisah sendiri. Kemudian sempat terlihat oleh Nabi Nuh alaihi salam, sempat masih ada beberapa dialog antara Nabi Nuh alaihi salam dengan putranya itu yang belum naik kapal. Ya bunayyar kam ma'ana, nah ayo nak, naik ke atas kapal, naik. Disebutkan oleh para ulama, kenapa saat itu kok tidak diajak tauhid? Selama dakwah tauhid Nabi Nuh disampaikan kepada kaumnya, termasuk kepada putranya, selalu ditolak. Boleh jadi kalau saat itu tauhid juga ditawarkan akan ditolak, seakan-akan Nabi Nuh naik dulu. Urusan nanti bertauhid belakangan. Ayo nak, baik bareng ayah dulu naik di atas kapal. Bahkan diingatkan tentang Allah. Ketika anaknya berkata, "Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma." Enggak, Pak, aku naik kapal, naik gunung saja. Gunung akan menyelamatkanku dari banjir ini. Nabi Nuh alaihi salam mengingatkan kepada putranya, "La 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim." Gak ada yang bisa memberikan keselamatan hari ini kecuali Allah. Ayo naik nak. Wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Ketika dialog ini terjadi, ternyata banjir ini ada yang mengombak, menghalangi antara Nabi Nuh alaihi salam dengan putranya. Itulah detik-detik terakhir terbawa banjir putranya tersebut. Hidayah di tangan siapa, Pak? Allah. Tapi usaha sudah disampaikan. Sampai kapan? Sampai titik darah terakhir. Sampai ujung usia kita. Sampaikan tauhid, tauhid, ajarkan agama, ajarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini halal, ini haram. Ucapan kita adalah sami'na wa ata'na. Terus tanamkan tauhid kepada anak-anak kita.
Ketika Nabi SAW pernah membonceng Abdullah ibnu Abbas di atas hewan tunggangan. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas hewan tunggangannya. Kemudian Nabi berpesan, Abdullah ibnu Abbas bukan putra Nabi, sepupu kecil Nabi, karena beliau adalah putra paman Nabi. Paman Nabi namanya Abbas, Abdullah bin Abbas. Berarti satu letting ya. Kalau dalam struktur dinasti, berarti Abdullah ibnu Abbas ini sepupu, tapi terpaut usia jauh. Sebagian orang mengiranya keponakan, bukan keponakan, tapi sepupu kecil. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa isi kalimat-kalimat tersebut? Tauhid, dari awalnya hingga akhirnya. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah batasan hukum Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah batasan hukum Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu, menolong, memberikan taufik kepadamu. Jika kau meminta, mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kau butuh pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Siapa di antara kita yang menanamkan kepada anaknya setiap saat, kalau butuh pertolongan, minta sama Allah? Siapa di antara kita yang begitu? Sebagian orang di luar sana, kalau anak-anaknya mau ada kegiatan di sekolah misalnya, nak, ini jaket, ini selimut, mau camping nih, ini makanan, ini dan seterusnya, ini handphone, di sini sudah ada nomor ayah ya nak, di sini ada nomor ibu guru, bapak guru, kalau ada apa-apa hubungi mereka, kalau ada apa-apa hubungi ayah. Berapa banyak mereka orang tua yang berkata, kalau kau butuh sesuatu, minta kepada Allah. Tauhid. Jika kau sakit nak, langsung ingat, yang mengujimu dengan sakit siapa? Yang satu-satunya bisa menyembuhkanmu dari sakit siapa? Allah. Berapa di antara kita yang berwasiat kepada anak-anak kita di kehidupan sehari-hari? Saat anak kita terjatuh, tergelincir, jatuh, bawa makanan jatuh. Siapa di antara kita yang menanamkan tauhid? Jadikan momen jatuhnya ini untuk penanaman tauhid. Tidak apa-apa nak, bangun nak. Coba baca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikat ia dengan Allah. Mana bagian yang sakit nak? Ini ayah. Coba bacakan surat Al-Fatihah, bacakan. Bacakan doa. Minta sama Allah. Berapa di antara kita yang seperti itu? Tanamkan tauhid kepada putra-putri kita. Itulah investasi jangka panjang kita. Wasiatkan tauhid agama Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, niscaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan keberuntungan di akhirat kelak. Ini sekelumit saja dari pembahasan tersebut, semoga memberikan semangat, motivasi bagi kita semua untuk berkomitmen, punya komitmen, semangat untuk menanamkan tauhid pada diri kita terlebih dahulu, kemudian kita tanamkan kepada buah hati kita. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita sambung sedikit insyaallah. Kepada muadzin dipersilahkan.
Kami persilakan para jemaah untuk memberikan pertanyaan. Ikhwan bisa dengan kertas atau pertanyaan langsung. Bagi dapat saya melalui kertas dan ditutup kepada itu. Allah. Amalan apa yang harus dilakukan agar Allah memberikan kami rizki berupa keturunan yang salih dan salihah? Mohon doakan kami agar segera diberikan keturunan. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menjadikan anak keturunan kita semua yang hadir di sini dan kaum muslimin yang mengikuti kebersamaan kita ini berupa anak-anak yang salih dan salihah. Dan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, as-sidqu ma'allah, kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujurlah kita kepada Allah. Mendekatlah kita kepada Allah.
merengeklah kita kepada Allah, meminta jika belum dikaruniai keturunan, maka agar diberikan keturunan yang saleh salihah. Jika sudah diberikan keturunan, agar Allah menjadikan mereka sebagai anak-anak yang saleh salihah. Dekatlah kepada Allah, penuhi janji kita kepada Allah. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah batasan hukum Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Yang kedua, bersihkan makanan, minuman, pakaian kita dari yang haram. Sterilkan semua yang kita konsumsi di kehidupan kita sehari-hari dari yang Allah benci. Jauhkan. Sterilkan dari yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Kalau kita ingin memberikan sesuap nasi kepada istri dan anak-anak kita, berikan dari yang halal. Sedikit namun halal, itulah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, daripada banyak tapi ternyata mendatangkan murkanya. Bersihkan dari yang haram. Ustaz, saya nggak tahu yang halal mana, yang haram mana. Belajar ilmu, hadir di majlis ilmu di masjid ini yang selalu mengajarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, mengajarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan konsekuensi dari ayat dan hadis bahwa ini halal, ini haram, ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini tuntunan Rasul, ini bukan tuntunan Rasul, ini dicintai Allah, ini dimurkai Allah, ini menuju surga, ini menyeret ke neraka. Belajar ilmu. Salah satu doa yang tidak Nabi tinggalkan di setiap beliau selesai salat subuh adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Tiga yang diminta, dan tiga ini adalah kebutuhan primer setiap hamba di kehidupan dunia: ilmu, rizki, dan amal yang diterima. Namun dari tiga yang primer ini, yang diurutkan pertama apa? Ilmu. Jadi konsekuensi kita mengenal halal, haram, boleh, tak boleh, batasan-batasan Allah dan Rasulnya apa saja adalah belajar ilmu agama. Ini yang kedua. Yang ketiga, agar kita mendapatkan keturunan yang salih dan salihah, atau menjadikan anak-anak kita salih dan salihah, cari, selektif mencari lingkungan yang salih. Teman-teman yang saleh, lingkungan yang saleh. Pak, coba bayangkan Pak, ini jumlah kita yang segini banyaknya ini, sebut saja 1000 gitu ya, sebut saja. Bayangkan kalau kita di tengah-tengah 1000 orang saleh semuanya, setiap kali berjumpa dengan kita, assalamualaikum, gimana kabarnya, yuk ngaji, yuk duduk di majelis ilmu, saya setorkan hafalan ya. Semuanya punya satu visi dan misi yang sama, ingin menanamkan tauhid pada keluarga tercintanya. Maka berarti istri kita, anak-anak kita akan berada di lingkungan yang sama pula. Karenanya kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita salih dan salihah, berikan lingkungan yang terbaik, termasuk pendidikan. Termasuk pendidikan, karena pendidikan adalah lingkungan. Kalau kita salah mencarikan guru atau teman atau lembaga dia mencari ilmu, bukan yang akan mendekatkan anak kita kepada Allah, sebagaimana anak kita terbentuk menjadi salih atau salih. Salah memilih lembaga pendidikan sehingga anak kita terorientasi untuk dunia, lagi-lagi dunia, lagi-lagi dunia. Susah untuk kita membayangkan anak kita jadi salih dan salihah. Upaya harus kita perjuangkan. Hasilnya di tangan siapa? Di tangan Allah. Tapi upaya harus kita perjuangkan. Wallahu ta'ala a'lam. Seorang anak
yang masih mendapatkan orang tuanya ya melakukan kekeliruan, tidak menjalankan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bersabar. Itulah ujiannya. Kalau kita dapatkan orang tua kita, misalnya ibu kita, ayah kita, mungkin sholatnya masih bolong-bolong, sebagian larangan masih dilakukan, sebagian cara berpikirnya masih belum sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar, itulah ujian Allah buat kita. Lalu apa yang kita lakukan? Berdakwah dengan hikmah, dengan cara yang baik, yang santun, yang lembut, penuh dengan kasih sayang. Tidak harus selalu dengan lisan, tapi dengan akhlak kita. Semakin kita belajar ilmu agama, kita semakin berakhlak mulia kepada orang tua kita, maka orang tua kita akan bertanya-tanya, anakku belajar di mana ini? Makin ngaji, tapi makin baik. Baktinya kepada orang tua semakin bertambah, hormatnya kepada orang tua, santunnya kepada orang tua semakin baik, Masya Allah. Kepada tetangga dia pun baik, nggak pernah ke sana ke sini untuk hal yang tidak bermanfaat. Dia selalu berada pada koridor yang baik. Ini ngaji di mana? Meskipun barangkali tidak terungkap dengan kata-kata, orang tua kita akan cari tahu di mana itu. Sekali waktu kita datang kepada orang tua, Pak, Bu, saya ingin jadi anak yang soleh buat Bapak dan Ibu. Tolong bantu saya dengan doa, nggih. Doakan saya Bapak, doakan saya Ibu, agar saya jadi anak yang soleh. Sampai usia saya 35 tahun yang lalu, saya tidak kembali ke kampung halaman. Jadi mondok, kuliah, semuanya jauh dari orang tua. Selepas kuliah saya kembali ke pondok saya, kemudian saya pindah lagi, semuanya masih di lingkungan pondok pesantren. Tidak jauh dari lingkungan ilmu, insya Allah. Alhamdulillah. Suatu ketika ayah dan ibu saya panggil saya, "Nak, sudah lama kamu meninggalkan kampung halaman. Kapan kamu kembali ke kampung halamanmu ini?" Maka saya sampaikan kepada mereka, saatnya saya menjelaskan kenapa saya memilih untuk sementara waktu tidak bersama mereka waktu itu. Saya bilang, Pak, Bu, saya mohon ridho dan doa restu Bapak Ibu. Pilihan saya berada di lingkungan pondok pesantren adalah untuk menjaga kesolihan saya. Saya ingin menjadi anak yang saleh buat Bapak dan Ibu. Saya melihat bagi diri saya dan keluarga saya, istri dan anak-anak saya saat ini adalah berada di pondok pesantren A. Kalau Bapak dan Ibu merestui, saya akan tetap di sana. Tapi kalau Bapak dan Ibu meminta saya untuk kembali, saya akan lebih berjuang untuk bisa menjadi anak yang saleh meskipun lingkungannya bukan pondok pesantren. Disitulah mereka baru sadar, oh kenapa anaknya selama ini jauh dari mereka. Belum ada dialog sebelumnya tentang hal itu, tapi ketika mereka terbuka untuk mengangkat topik tersebut, saya sampaikan. Alhamdulillah. Mereka berdua tutup usia dalam keadaan mereka berdua ridho. Meskipun saya jauh dari kampung halaman, saya ingin berusaha mencari lingkungan yang menjaga konsistensi kesolihan saya. Tidak harus di pondok pesantren memang, tapi silahkan cari lingkungan yang salih. Cari lingkungan yang salih, yang mendukung kesolihan kita dimanapun kita berada. Wallahu ta'ala a'lam. Keturunan Nabi Yakub yang diberikan wasiat, apakah keturunan beliau yang diceritakan di surat Yusuf? Naam. Putra Nabi Nabi Yakub alaihi salam 12. Salah satunya adalah nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Sisanya bukan nabi.
Mereka pada dasarnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahir generasi setelah mereka terjadi penyimpangan. Terjadi penyimpangan. Tapi putra-putri Nabi Yakub alaihi salam ditanamkan oleh Nabi Yakub alaihi salam dengan tauhid, dan itulah yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 133. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita apabila orang tua berwasiat dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana menyikapi keluarga yang mendukung wasiat tersebut? Wasiat jika sesuai dengan tuntunan syariat agama Allah, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk dijalankan. Tapi kalau wasiat tentangan maka tidak dijalankan. Kalau tuntunannya, kalau wasiatnya bertentangan dengan tuntunan agama, bertentangan dengan hukum Allah, bertentangan dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka tidak boleh dijalankan. Lalu bagaimana dengan anggota keluarga lain yang justru mendukung kita melakukan wasiat meskipun tidak sesuai dengan agama Allah? Ya, sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik. Sama seperti tadi. Sampaikan dengan cara yang baik, bukan dengan membentak-bentak, bukan dengan suara lantang, kasar, tidak. Dengan baik, jelaskan. Dengan senyuman, dengan diksi kata-kata yang teduh di hati, sejuk di pendengaran, enak untuk didengar, terpahami dengan baik. Sampaikan, mohon maaf mas, kak, bang, sependek yang saya tahu, pesan bapak dan ibu A tidak sesuai dengan tuntunan agama Allah, belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain alhamdulillah sesuai, saya berjuang untuk menjalankannya sebaik mungkin. Adapun yang ini belum sesuai. Semoga dapat dimaklumi kalau saya belum bisa menjalankan yang itu. Wah, mereka marah-marah, Pak Ustadz, sabar. Mereka mengucilkan saya, Ustadz, sabar, sambung silaturahmi. Tetap berbuat baik, tetap berakhlak mulia kepada mereka. Jangan putuskan hubungan kita dengan mereka. Tapi selalu dicemooh, Ustadz, saya dikucilkan, Ustadz, sabar, itu ujian kita. Sabar. Kita terus mendekat kepada mereka sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya meskipun mereka menjauh dari kita. Sabar. Ingatkan lagi, sampaikan lagi. Bukan dengan diksi kata-kata menggurui, apalagi mengancam-ancami, tidak. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu mink. Dan dengan rahmah Allah sajalah engkau wahai Muhammad bisa berlemah lembut kepada para sahabat. Rasul berlemah lembut kepada sahabat. Sahabat itu kalbunya bagus. Jiwa mereka itu bersih. Makanya Allah pilih mereka menjadi sahabat Rasul. Tapi Allah berfirman, wahai engkau, wahai Muhammad, kalau engkau bersikap kasar, kaku kepada mereka, mereka akan berlari menjauh darimu. Kalau Nabi kepada para sahabatnya saja dituntun oleh Allah untuk lembut, apalagi kita yang lebih butuh untuk mempraktekkan kelemah lembutan kepada orang-orang yang kita cintai agar mereka mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampaikan dengan baik kepada segenap anggota keluarga bahwa jika ada perintah yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Semoga bisa dimaklumi kalau saya belum bisa menjalankannya. Selebihnya terkait dengan teknis-teknis bagaimana menyampaikannya Pak Ustadz dan lain sebagainya, bisa ditanyakan lebih lanjut kepada Ustadz. Ya, ditanyakan kepada Ustadz. Ini saya menjawab secara umum. Tapi kalau ada kasus-kasus kondisi tertentu seperti apa, tanyakan kepada Ustadz. Ustadz, kondisi keluarga saya begini. Karena kasuistik tentu berbeda dengan yang bersifat umum.
Ustaz, kalau keluarga saya seperti ini, posisi saya begini, kejadiannya demikian, sekarang ini posisi saya begini, sebaiknya bagaimana? Ini kasuistik. Tanyakan kepada Ustaz, tanyakan kepada ahli ilmu. Tapi secara umum, menyampaikan kebenaran wajib dengan cara hikmah. Di atas ilmu, basirah. Agar kebenaran sampai sekalipun reaksi orang tersebut bisa menerima atau tidak di luar ranah kita. Karena hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, iya, ini ada pertanyaan. Ustaz tadi sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mampu memberikan manfaat kepada Fatimah. Bagaimana dengan kami yang diminta untuk menjaga diri kami dan keluarga kami dari api neraka? Begini maksudnya. Saya tidak tahu ini dari ikhwan atau akhwat. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim tadi, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Fatimah, beliau menyampaikan, "Nak, putriku Fatimah, Bapak tidak bisa memberikan manfaat untukmu di akhirat." Makanya Nabi sampaikan, kalau mau harta Bapak di dunia, minta. Yang Bapak punya, Bapak kasih di dunia. Tapi itu bukan jaminan keselamatan di akhirat. Di akhirat, Bapak meskipun utusan Allah, meskipun memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, Bapak tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, nak. Lebih kurang seperti itu, kita pun demikian. Sampaikan kepada anak-anak kita, "Nak, Bapak sayang sama kamu, nak. Sayang sekali. Bapak akan berkorban jiwa, raga, harta, semuanya untuk memberikan yang terbaik bagi kamu. Tapi yang terbaik bagi kamu adalah yang Allah pilihkan, yaitu tauhid. Maka jelaskan tauhid ini, begini, begini, begini. Kalau kau tidak menjalankan tauhid ini, nak, Bapak tidak bisa berbuat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti." Jadi konteksnya mengingatkan kepada akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang bisa kita lakukan di dunia ini, lakukan. Qu anfusakum wa ahlikum nara, yang Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ditafsirkan oleh Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Allimuhum wa addibuhum." Wahai hamba yang beriman, jaga dan lindungi diri kalian, jaga dan lindungi anggota keluarga kalian dari ancaman neraka. Bagaimana caranya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan, "Allimuhum," ajarkan mereka ilmu agama. "Addibuhum," tanamkan mereka akhlak yang mulia. Jadi tugas kita ini para orang tua untuk menjaga dan melindungi anggota keluarga kita dari ancaman siksa neraka adalah menuntun mereka dengan ilmu agama. "Ustadz, gimana saya menuntut ilmu agama loh, orang saya sendiri juga belum paham ilmu agama." Ya bareng-bareng. Belajar bersama, jangan malu. "Terlambat Pak Ustadz, saya sudah beruban, bagaimana saya mau belajar sama anak saya ilmu agama?" Ya tidak apa-apa, anaknya belajar ilmu agama, saya juga belajar ilmu agama sesuai dengan yang bisa saya lakukan. Kalau pagi sampai sore misalnya saya bekerja, masih ada waktu, masih ada tenaga, masih mampu mengikuti kajian misalnya, ikuti. Dalam rangka saya menanamkan ilmu agama pada diri saya sebagai bekal yang saya juga tuntunkan untuk anak-anak dan istri saya. Nggak ada kata terlambat. Belajar. Para sahabat dulu masuk Islamnya di usia berapa? Banyak di antara mereka yang sudah di usia lanjut. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang lain pada umumnya, mereka dahulu jahiliyah. Banyak di antara mereka sebelumnya terjatuh di dalam kesyirikan. Setelah Allah hadirkan Islam untuk mereka, mereka kemudian berjuang untuk menjalankan Islam sebaik-baiknya. Nah, kita begitu. Meskipun hidayah baru menyapa kita setelah kita beruban, setelah kita di atas 50 tahun. Bismillah, terus belajar. Meskipun satu hari hanya belajar satu ayat misalnya, meskipun satu hari saya belajar satu hadis misalnya, itu yang saya mampu untuk lakukan, Ustaz. Itu yang akan diminta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan. Semampu mungkin, masih bisa untuk mengupayakan itu, lakukan.
Sambil kita terus berkomitmen, anak-anak kita perhatikan. Sebagian orang tua sayang sekali ya, bangga kalau anaknya sekolah di sekolah lembaga pendidikan Islam. Wah, anak saya 1 tahun sudah hafal 5 juz. Oh iya Pak, juz berapa Pak? Juz 30, 29, 28, 27, 26. Bapak berapa? Hehehe. Saya belajar ngaji Ustaz. Ngaji aja belum lancar. Subhanallah. Dan jalan di tempat, ya udah itu saja. Jawabannya tahun depan itu lagi. 2 tahun yang akan datang jawabannya masih itu. Meringis, tapi nggak ada progres. Ayo belajar. Buktikan kepada Allah. Bukan untuk orang lain. Jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku berkomitmen. Setelah ini setiap hari ada sesuatu yang akan mendekatkan diriku kepada Engkau lebih baik lagi. Jadikan itu komitmen pada diri kita. Sehingga dengan seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala melihat kejujuran kita. Sambil diiringi doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita untuk selalu bersama dengan taufiknya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira yang dapat disampaikan. Semoga panjenengan bersama para asatidzah di sini ya, di Purbalingga, di Banyumas, Purwokerto selalu bisa hadir majelis-majelis ilmu mereka, belajar dari mereka, mendulang ilmu, belajar akhlak mulia dari mereka. Kita berkomitmen untuk menjadi satu masyarakat yang berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan agamanya, berakhlak mulia, sehingga menjadi pembuka pintu kebaikan bagi masyarakat lebih luas lagi. Dan tidak ada konsep yang lebih indah dalam membangun sebuah negeri, membentuk sebuah masyarakat, meraih kejayaan, tidak ada yang lebih baik daripada konsep Islam. Sesuai Al-Quran, sesuai hadis Nabi SAW, sebagaimana dahulu diteladankan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kebenaran hanya datang dari Allah subhanahu wa taala semata. Kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Salam hormat untuk segenap anggota keluarga di rumah. Semoga Allah panjangkan usia kita di atas ketaatan kepadanya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, ambillah ubun-ubun kami, tuntun dan bimbing kami berjalan di atas taufikmu ya Allah. Tutuplah usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Kumpulkan kami kembali bersama keluarga tercinta kami di dalam surga yang tertinggi Al-Firdaus. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.